Bismillah, ketemu lagi 2 atau 3 tahun belakangan image smartphone Huawei itu kalau nggak flagship ya premium. Target marketnya memang kelas menengah ke atas. Tapi makin kesini mereka lebih merhatiin seri Nova, lini smartphone kelas menengah yang ditugaskan untuk merebut perhatian generasi milenial. Kehadiran Nova 9 ini cukup ampuh buat membuktikan kalau Huawei juga punya smartphone mid-range yang berkualitas. Sangat berkualitas malah. Desainnya ini terlalu total untuk sebuah smartphone mid-range. Layout kameranya lain dari yang lain, pemilihan warna dan finishing backdoornya sangat oke. Dan yang paling kami suka adalah layarnya yang melengkung. Backdoor Nova 9 terbuat dari kaca menggunakan finishing frosted, tidak licin, tidak akan nyeplak sidik jari, sedangkan untuk framenya masih terbuat dari plastik. Kombinasi ini bikin handlingnya bersahabat, tipis, jauh dari kata berat. Opsi warna yang tersedia yaitu Starry Blue, dan kabarnya untuk warna hitam juga ada akan menyusul segera. Nova 9 adalah salah satu dari sedikit smartphone yang masih setia dengan layar 6,5 inci, tepatnya 6,57 inci. Ukuran layar yang menurut kami paling pas dalam hal kenyamanan. Ditambah lagi lengkungan ekstrim di pinggiran layarnya membuat seperti sedang menyamar sebagai smartphone flagship. Tapi itu belum seberapa, karena ketika layar ini menyala kualitasnya memang beneran seperti HP flagship. Panelnya OLED Full HD Plus 10 bit alias support 1 miliar warna, support HDR10 dan refresh rate 120 Hz. Fix, ini adalah smartphone mid-range dengan layar the best saat ini. Levelnya setara flagship, tidak ada tint atau black rust ketika dipakai di tempat gelap. Fingerprint under display yang disematkan di bawah layarnya bekerja cepat dan akurat, tapi hanya saja ya punch hole di bagian tengah layarnya somehow terasa agak sedikit kebesaran. Seharusnya ini bisa ya kalau dibuat lebih kecil lagi. Berkebalikan dari layarnya yang superior, Huawei masih belum menyematkan speaker stereo pada Nova 9. Speakernya masih single firing dengan posisi grill di bagian bawah. Untuk volume maksimalnya ada di kisaran di atas 80 desibel. Departemen hardware Nova 9 berisi spek yang mumpuni. Snapdragon 778G menjadi otaknya, RAM 8GB, storage 256GB, tidak bisa di-expand, baterai 4300 mAh dengan Huawei Supercharge 66 watt. Untuk full charge dari 0 hingga 100% itu butuh waktu sekitar 38 menit. Karena terkait embargo dengan USA, maka konektivitas jaringan di Nova 9 hanya mendukung 4G. Sementara kalau bicara performa, Snapdragon 778G bukan lagi chipset yang asing tentunya, sudah banyak yang pakai. Bisa berbuat banyak di real life gaming maupun untuk synthetic benchmark, mendapatkan skor yang oke. Nah, sekarang kita akan bahas kameranya. Setupnya primary lens 50 megapiksel f1.9 Sony IMX766. Ini adalah sensor kamera level flagship yang dibantu sensor RYYB untuk mendapatkan cahaya yang lebih optimal, terutama ketika motret pas gelap ya. Lalu ada kamera ultrawide 8 megapiksel dan 2 lensa happy sekedar untuk makro dan bokeh masing-masing 2 megapiksel. Lalu kamera selfie-nya sudah 32 megapiksel dan perekaman video maksimal di 4K 30 fps untuk kamera belakang maupun depan yang dibatasi 10 menit setiap perekaman. Punya bukaan besar bikin kami enjoy untuk motret dari jarak yang sedang maupun dekat karena bisa mendapatkan efek bokeh yang natural. Ketajaman gambarnya sesuai dengan ekspektasi kami, ada di level flagship, termasuk saat motret wajah orang ya, detailnya dapet.
Motret dengan lensa ultrawide maupun wide, kita bisa mendapatkan tone warna yang serupa alias tidak belang. Nah, dalam kondisi cahaya yang over seperti backlight ataupun under seperti low light, AI-nya masih bisa melawan ya untuk menangkap cahaya yang cukup. Namun perlu dicatat, meskipun fitur AI-nya sudah kita matikan, tiap kali kita mau motret di kondisi cahaya yang kurang layak akan ada processing sepersekian detik untuk memaksimalkan hasil jepretannya. Hal ini tentunya sudah familiar bagi mereka-mereka yang terbiasa menggunakan smartphone dari Huawei. Nah, unit Nova 9 yang kami dapat dari Huawei ini merupakan versi Indonesia, terlihat dari logo animasi saat booting yang menampilkan ciri khas kebudayaan Indonesia. Awalnya unit ini menggunakan MIUI 12, namun langsung kami upgrade menjadi HarmonyOS 2.0. Caranya gampang, kami tuliskan di deskripsi. Dan ini adalah pengalaman pertama kami menggunakan HarmonyOS. Tampilannya dibuat serupa dengan MIUI sebelumnya ya, agar tidak memerlukan adaptasi lagi. Di menu home screen tersedia Smart Assistant layaknya Google Feed News. Kita bisa melihat informasi cuaca, kalender, dan tentunya beragam berita harian. Di HarmonyOS 2.0 kita juga bisa memilih mau menggunakan app drawer atau tidak. Kalau kami lebih sering pakai app drawer karena lebih rapi dan terorganisir. Bahkan menu digital well-being yang biasa ada di Android itu juga ada di sini, namanya Digital Balance. Yang suka ngutak-ngatik tampilan interface bisa akses menu home screen and wallpaper. Di sini kita bisa memilih jam always on display, memilih tema, serta juga icon pack. Tapi yang paling menarik dan paling killer di HarmonyOS 2.0 adalah Super Device dan Huawei Share. Fungsinya untuk menghubungkan berbagai perangkat Huawei berbasis HarmonyOS sehingga bisa terhubung satu sama lain secara seamless. Sangat-sangat bermanfaat bagi pengguna ekosistem Huawei, misalnya punya laptop, tablet, smartphone, atau TWS dari Huawei. Kita bisa mirroring layar smartphone di layar laptop, bisa buka satu apps yang sama barengan di layar smartphone dan laptop, bisa juga buat sharing file antar device dengan aman tanpa ribet colok-colok kabel. Nah, soal ketersediaan apps harusnya ini sudah pada tahu ya, dan juga mulai terbiasa juga. Mau install apps bisa via app gallery atau di petal search. Makin kesini sih jumlah appsnya makin banyak, tinggal dibiasain aja. Semua balik lagi ke kebiasaan dan juga kebutuhan dari masing-masing pengguna. Dan ada satu lagi cara untuk yang membutuhkan aplikasi esensial lainnya ya, misalnya Gojek. Dengan mendownload G-Space, terus kalian login, habis itu kalian bisa mendownload aplikasinya. Nah, dengan adanya Nova 9 ini menjadi bukti keseriusan Huawei di pasar Indonesia. Ini menjadi smartphone mid-range dengan looks, feel, dan kamera mewah serasa flagship. Selain itu, Huawei juga kan ngeboyong laptop MateBook 14 series dan smartwatch GT3 series, termasuk yang paling geres yang ini Watch GT3 Runner Edition bakal launch bareng Nova 9 tanggal 8 Desember. Overall spek dan fiturnya sama kayak Watch GT3, tapi yang ini looksnya lebih sporty.